HKBP Kronolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Ya Allah kami, Allah yang penuh kasih, Allah pemelihara hidup kami, malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengar firman-Mu. Karena itu, biarlah Roh-Mu ya Tuhan senantiasa menguasai hati kami, memberikan kami hikmat untuk boleh memahami, mengimani firman-Mu, sehingga kami benar-benar tahu mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan malam ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 20. Dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu? Di manakah Bapamu?" Lagi pengalaman masa kecil, persoalan petik Bapakku sangat hebat di kalangan anak-anak. Pasti setiap anak akan mengatakan bapaknya yang paling hebat. Walaupun misalnya bapaknya sudah tua atau sedang sakit, pasti si anak akan berkata bapaknya lebih kuat dari bapak temannya yang sedang bertengkar. Kira-kira seperti ini sering dikatakan, "Nanti kupanggil bapakku ya, pasti bapakmu dikalahkannya." Pungkasnya dengan optimisme yang sangat tinggi. Berbahagialah para bapak yang menjadi kebanggaan anak-anaknya. Sebab tidak sedikit para bapak di dalam keluarga tidak menjadi kebanggaan dari anak-anaknya, ataupun tidak menjadi anutan, bahkan sebaliknya menjadi monster yang ditakuti dan tentunya akan dihindari oleh anaknya. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun beda konteks dan makna antara Bapa dari gambaran pengalaman anak-anak di atas dengan makna Bapa dalam renungan malam ini, namun ada juga korelasinya. Sebab Bapa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentunya adalah Allah Bapa yang mengutus Dia ke dunia ini. Hubungan Allah dengan Yesus yang disebut oleh Yesus sendiri sebagai Bapa Anak sungguh sulit memang dipahami oleh kaum Yahudi, termasuk para elitnya, para pemuka agamanya. Walaupun di dalam nubuatan para nabi sudah tahu bahwa Mesias yang akan datang disebut Allah sebagai anaknya yang akan diutus oleh Allah ke dunia. Dan tentunya ini terutama di saat Yesus dibaptis. Walaupun mereka ini tidak ada bersama orang banyak pada saat itu di Yordan, tentu mereka bisa tahu bahwa ada suara dari surga ketika langit terbuka dan ada suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dalam Matius 3 ayat 17.
orang banyak pasti bercerita kemana-mana bahwa ada sesuatu yang unik pada saat itu. Tetapi rupanya kaum elit atau orang-orang yang bertemu dengan Yesus pada saat ini, mereka tidak dengar atau mungkin tidak mau tahu. Dan saudara-saudara, tentunya kalau sudah tidak mau tahu, pada akhirnya dia akan tidak tahu lagi. Sebenarnya pernyataan surgawi yang didengar banyak orang itu, pasti itu sampai kepada mereka. Dan ketika mereka ketemu dengan Yesus, tentu mereka akan ingat itu apa yang Yesus katakan dan apa yang dikatakan oleh orang banyak tentang suara yang mengatakan bahwa Yesus itu disebut anak Allah yang dikenal dari surga. Itulah yang terjadi di saat percakapan Tuhan Yesus dengan Farisi. Sepertinya sama sekali mereka tidak mengerti bahwa Yesus tidak ada hubungan atau tidak terpisahkan dengan Allah. Mereka berkata bahwa Yesus berdiri sendiri, sehingga mereka tidak menerima kesaksian Yesus bisa benar sesuai dengan hukum Yahudi. Dan karena itulah Yesus berkata bahwa bukan hanya dirinya yang memberi kesaksian itu, melainkan Bapanya juga ikut serta pada saat itu memberi kesaksian. Bapanya ada bersama dengan dia. Sang anak memberi kesaksian pada waktu dan di tempat yang sama bahwa Bapanya ada bersama dengan dia. Dan kebersamaan itu tentu kita tahu adalah kebersamaan memberi kesaksian tentang keselamatan manusia di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa dan Anak tidak terpisah dan mereka senantiasa bersama-sama. Jauh lebih dekat dan lebih baik dari hubungan seorang bapa dengan anaknya dalam konteks manusia yang tidak selalu bersama dan tidak selalu menopang. Bahkan bapa yang dibanggakan anaknya, ini ya manusia, seringkali tidak dihargai oleh bapanya dengan jujur. Jadi konteksnya dalam hubungan bapa anak sama antara Allah dengan Yesus, dengan Bapa kita masing-masing dengan kita. Tetapi dalam maknanya bisa memang beda. Sobat renungan harian Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya di antara kita tidak ada lagi seperti orang Farisi ini yang tidak terbuka menerima suara atau pernyataan Tuhan, sehingga tidak tahu siapa Yesus itu dan bagaimana hubungannya dengan Allah. Dan karena itulah mereka tidak tahu Bapa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, dan tentu tidak tahu juga di mana Bapa yang dikatakannya itu. Dan karena itu Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa jika tidak mengenal Yesus, maka juga tidak akan mengenal Allah Bapa dan tidak tahu di mana tempatnya atau di mana berada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, malam ini mari jangan seperti orang-orang Farisi yang tidak mau tahu, yang tidak mau kenal, mau sungguh-sungguh mengenal Yesus sehingga mereka tidak tahu Allah Bapa. Marilah kita pastikan bahwa kita masing-masing sangat tahu
dan kenal Tuhan Yesus, sehingga kita pun kenal Allah Bapa itu dan tahu di mana tempatnya berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami mengenal anak-Mu Yesus Kristus. Karena kami di dalam Roh-Mu sungguh memahami siapa Dia. Dan kami juga percaya dengan apa yang dikatakan, sehingga kami tahu bahwa kami juga akan bersama dengan Bapa, sebab anak-Mu Yesus bersama-sama denganmu. Terima kasih Bapa. Dan dari situ juga ada teladan yang sangat baik bagi kami untuk hubungan antara Bapa dengan anak, supaya Bapa dengan anak benar-benar memperhatikan, ada bersama, ada topangan, sehingga anak-anak bertumbuh baik, anak-anak bangga dengan Bapanya. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mau beristirahat. Kiranya Tuhan Engkaulah yang melihara kami. Berkatilah kami dan lindungi. Dan kami juga bawa dalam doa kami semua orang yang sudah letih bekerja sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, membawa sukacita dan kemuliaan bagi-Mu. Dan berilah juga kesegaran untuk boleh lagi melanjutkan pekerjaan di esok hari. Berkati semua Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, berilah mereka kelegaan. Beri mereka Tuhan kesembuhan. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya.